Baik, terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Perkenalkan, nama saya Tugiono dari Agronomis Lampung Tengah. Di sini saya akan membuat istilahnya proses penyemaian benih padi hibrida, yaitu padi hibrida dari PT BIS Internasional, yaitu padi hibrida Intani 602. Mudah-mudahan dengan istilahnya cara penyemaian ini bermanfaat bagi para bapak-bapak yang akan melakukan budidaya padi hibrida. Dalam hal ini adalah padi hibrida Intani 602. Intani 602 ini benih kita sudah semai, sudah kita kecambahkan, dan setelah ini kita akan langsung menengok ke gulutan ataupun ke area persemaian yang sudah kita siapkan seperti itu, sehingga nantinya untuk penyemaian benih ini kurang lebih umur 16 sampai 18 hari benih itu bisa dipindah tanam ke lahan yang sudah kita siapkan seperti itu. Jadi khusus untuk padi hibrida dalam hal ini kita melakukan persemaian dulu, karena kita akan setelah itu 16 sampai 17 hari baru kita pindah tanam ke lahan ataupun ke sawah seperti itu. Jadi nanti prosesnya nanti kita bisa bareng-bareng, karena khusus untuk trik untuk padi penyemaian ini memang harus kita perhatikan, karena ada suatu trik-trik yang khusus, karena di samping benihnya mahal, jadi cara penyemaiannya juga harus kita perhatikan, sehingga petani di sini istilahnya puas, ataupun istilahnya dengan padi Intani ini nanti yang istilahnya kebutuhannya per hektarnya sedikit, tetapi dengan istilahnya 6 sampai 8 kilo ini benihnya ini bisa mencukupi untuk lahan seperti ini. Ini padi yang sudah kita peram kemarin, diperam kurang lebih 36 jam, dan ini sudah bertambah, dan ini sudah siap untuk kita semai. Kita semai di gulutan ataupun di lahan persemaian yang sudah kita persiapkan. Sahabat tani, kita sudah sampai di lahan persemaian. Ini lahan persemaian yang akan kita semai padi hibrida Intani 602. Jadi lahan ini kita sudah pupuk dasar ini 2 hari yang lalu dengan menggunakan pupuk NPK Ponska yang subsidi. Maksudnya dipupuk dulu, sehingga dipupuk dulu biar istilahnya pupuk itu sudah meresap dan tanah itu sudah ketersediaan sudah ada, sehingga benih yang sudah kita peram selama 36 jam tadi itu sudah keluar akar, sehingga nanti kita semai, sehingga akar itu bisa mengambil sari-sari makanan, sehingga benih itu cepat untuk tumbuhnya, sehingga 14 sampai 15 hari setelah persemaian ini itu bisa kita pindah tanam seperti itu. Jadi cukup 14 sampai 15 hari di persemaian ini, kemudian nanti kita bisa pindah tanam seperti itu. Khusus untuk padi hibrida kita pindah tanam di umur 15 ataupun 16 hari, artinya di bawah 20 hari, karena nanti istilahnya anakan produktif. Nanti waktu kita tanam itu anakannya produktif semua, tidak juga nanti berpengaruh ke produksi ataupun ke hasil seperti itu. Karena kalau anakannya banyak, mudah-mudahan dan tidak telat, mudah-mudahan nanti pertumbuhannya ataupun hasil yang kita harapkan juga bagus seperti itu. Jadi persemaian ini kita sudah pupuk, kemudian kita buat gulutan kurang lebih 1 sampai 1,2 meter. Kenapa kita pupuk duluan? Karena apa? Karena biar istilahnya nanti setelah benih kita semai ataupun kita sebar di gulutan atau di persemaian ini sudah keluar akar, dan akarnya bisa mengambil sari-sari makanan dari pupuk yang sudah kita sebar 2 hari yang lalu, sehingga dari pupuk ini sehingga pertumbuhannya nanti bagus. Yang pertama tumbuhan bagus, yang kedua kalau nutrisinya cukup berpengaruh juga ke ketahanan hama dan penyakit, kemudian ke anakan yang nanti akan terbentuk, sehingga nanti umur 15 hari itu sudah layak pindah tanam, istilahnya dicabut ataupun didaut itu gampang seperti itu. 15 hari itu sangat sudah waktu yang sangat ideal, sehingga nanti pas itu pindah tanam ini yang tanam itu dia tidak memotong ujung dari padi seperti itu. Jadi itu dipotong juga berpengaruh. Jadi diusahakan
padi yang akan kita tanam nanti jangan sampai dipotong ujungnya. Jadi sebelum kita semai benih padinya, usahakan kondisi bedengan ataupun gurutan ini rata, seperti yang sebelah ini rata dan yang seperti yang di depan saya ini masih belum rata. Jadi kita ratakan seperti yang ada di depan saya ini, supaya nanti istilahnya kita naburnya kerapatan, kemudian ketinggian gurutan dan sebagainya rata, sehingga air juga diusahakan jangan sampai melebar-lebar, sehingga nanti hasilnya juga memuaskan seperti itu. Jadi di sini akan kita ratakan dulu. Lahan sudah siap, kemudian kita akan sebar di lahan. Jadi nyebarnya jarang-jarang agar supaya istilahnya nanti umur 15 hari sebelum benih kita pindah tanam, waktu kita jabut ataupun kita daud, itu batangnya sudah gede, kemudian sudah mulai terbentuk anakan. Jadi arang-arang seperti ini sesuai dengan feeling, tidak yang jelas menghendaki benih yang agak kering sehingga enak untuk pengaturan jarak tanam. Sahabat tani, setelah kita melakukan penyebaran ataupun istilahnya penaburan benih di gulutan ataupun di perselahan persemaian, kita tutup dengan jerami bakar. Sebetulnya penutupan dengan menggunakan jerami bakar ini tidak harus ditutup ataupun enggak. Di penggunaan ini salah satunya keuntungannya yaitu untuk memudahkan di dalam pencabutan nantinya waktu kita pindah tanam. Yang kedua, meskipun jerami ini masih mengandung pupuk meskipun sangat sedikit sekali, jadi ini bisa dikatakan suatu limbah pertanian ya. Jadi jerami yang sudah dibakar bisa untuk tutup seperti ini. Kemudian yang kedua, karena ini adalah memasuki musim penghujan, nanti setelah kita tutup menggunakan ini, nanti lebih bagusnya nanti kita istilahnya gebyuk atau dengan sapu, sehingga jikalau nanti hujan, benih itu tidak terkumpul ataupun benih itu tidak terbawa oleh air hujan seperti itu. Jadi nanti benih itu akan sesuai yang kita harapkan seperti itu. Tani, jadi setelah kita melakukan penutupan dengan istilahnya jerami bakar yang sudah kita siapkan tadi, ini kita istilahnya kita pukul ataupun kita gebyok dengan sapu lidi. Maksudnya adalah nanti jika turun hujan, benih ini yang pertama tidak ngumpul, yang kedua benih tidak terbawa arus kemana-mana, sehingga benih tetap di persemaian tersebut sesuai yang kita harapkan seperti itu. Demikian tata cara penyemaian benih padi hibrida Inlay 602. Dengan cara seperti ini mudah-mudahan benih akan tumbuh optimal, kemudian umur 15 hari di persemaian benih tersebut bisa ataupun layak dipindah tanam seperti itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
dan semoga hal ini bermanfaat. Terima kasih dan salam sukses.